Ya ikhwan, model puasa seperti ini secara hukum fikih puasanya sah. Tapi jangan lupa Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Bagi mereka yang membatalkan puasa mereka bukan hanya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan minum. Yang membatalkan puasa mereka bukan hanya melakukan maksiat seperti riba, melihat yang haram dan lain sebagainya. Bagi mereka, sibuk dengan selain Allah itu membatalkan puasa. Ini level puasa tertinggi. Ini yang disebut dengan shaumu khususil khusus, puasa yang spesial dari yang spesial, VVIP, puasanya para wali, puasanya orang-orang soleh. Maka kalau kita belum mampu yang ketiga, berat memang, tapi kalau Allah mau memberikan, Allah maha mampu untuk memberikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistimewaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segenap subscriber Refli Harun Channel dan pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hari ini di hari kedua bulan Ramadan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama program Membuka Mata, mudah-mudahan Allah buka mata zahir dan mata batin kita sehingga bisa meniti jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibba'il kiram, melanjutkan kajian yang kemarin yang sudah saya sampaikan, apa rahasia di balik kata-kata kutiba yang ada di firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata kalau Allah perintahkan sesuatu dengan kata-kata kutiba, berarti perintahnya itu sulit, tidak mudah. Nah, Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali alaihi rahmatullah wa ridwanu wa rahmatu wa barakatuh, dalam magnum opusnya Ihya Ulumuddin, kitab yang luar biasa, beliau menjelaskan di dalam kitab Shaum di Al-Mujalladul Awal jilid pertama, beliau menjelaskan bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Nah, judul kita hari ini 3 tingkatan puasa. Yang pertama shaumul umum, yang kedua shaumul khusus, yang ketiga shaumu khususil khusus. Saya ulangi lagi biar semuanya hafal. Shaumul umum, shaumul khusus, shaumu khususin khusus. Baik, kita mulai yang pertama, shaumul umum. Apa sih artinya shaumul umum? Shaumul umum ini artinya puasanya umumnya orang. Bagaimana umumnya orang berpuasa? Umumnya orang berpuasa hanya sekedar puasa dari makan dan minum, puasa dari bersetubuh, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi tadi itu yang saya sempat jelaskan, saya singgung sedikit, dia tidak puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contoh, lisannya puasa dari makan dan minum,
tapi lisannya nggak puasa dari ghibah, dari menggunjing, lisannya nggak puasa dari fitnah, lisannya nggak puasa dari mengadu domba, lisannya nggak puasa dari mencaci maki, lisannya nggak puasa dari umbar janji palsu, dan seterusnya dan seterusnya. Lisannya puasa dari makan dan minum, tapi matanya nggak dipuasakan dari melihat yang haram. Mohon maaf, kadang-kadang bahkan masuk bulan Ramadan sahurnya nonton yang haram, aurat-aurat artis-artis yang dipertontonkan, padahal dia sedang di bulan suci. Nunggu buka sambil lihat yang haram, aurat-aurat artis-artis yang diperlihatkan, padahal dia sedang berpuasa. Matanya nggak diajak berpuasa dari melihat yang haram. Bahkan mohon maaf, di siang hari bulan puasa buka YouTube video-video yang padahal nggak boleh dia lihat aurat-aurat perempuan yang tidak dihalalkan untuknya. Ini puasa umumnya orang, puasa dari makan dan minum, tapi tidak puasa dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ikhwan, model puasa seperti ini secara hukum fikih puasanya sah. Tapi jangan lupa Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Karena itu tadi, dia tidak melakukan mubtilat. Mubtilat ini hal-hal yang membatalkan zahirnya puasa, seperti makan, minum, bersetubuh, mengeluarkan air mani, mohon maaf, muntah disengaja, dan seterusnya. Dia tidak melakukan itu. Secara hukum fikih puasanya sah, tapi dia tidak menghindari muhbitat. Apa itu muhbitat? Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada dua hal di sini. Ada mubtilat, hal-hal yang membatalkan puasa, hukum puasa. Ada muhbitat. Muhbitat ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa, tapi nggak membatalkan hukum puasa. Nah, yang seperti ini, yang tadi saya gambarkan tadi, ya, yang seperti ini yang disebutkan oleh Nabi, kam min sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Na'udzubillah min dzalik. Puasa seperti ini adalah shaumul umum. Ini yang umumnya dilakukan orang. Mudah-mudahan pemirsa membuka mata bukan termasuk golongan yang pertama ini, tapi minimal golongan yang kedua. Apa itu golongan yang kedua? Shaumul khusus. Puasanya hamba-hamba Allah yang spesial, yang istimewa, VIP. Bagaimana itu? Dia bukan hanya menghindari diri dari mubtilat, dari hal yang membatalkan puasa, tapi dia juga menghindari diri dari muhwitat, hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Jadi bukan hanya menahan diri dari haus dan lapar, tapi dia juga puasakan lisannya dari ghibah, namimah, mencaci maki, mengumbar janji palsu. Dia puasakan juga matanya dari melihat yang haram, dijaga betul-betul itu semua. Ini shaumul khusus, puasanya orang-orang yang istimewa. Inilah yang Allah maksudkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena puasa bukan sekedar menahan diri dari haus dan lapar, tapi puasanya betul-betul berperang melawan hawa nafsu, sehingga sepanjang bulan suci Ramadan dijadikan sebagai madrasah untuk mendidik dirinya agar jadi lebih baik seusai Ramadan. Tapi ada lagi tingkatan ketiga yang lebih dahsyat lagi. Shaumu khususin khusus, puasanya orang yang spesial dari yang spesial, VVIP. Bagaimana puasa kelompok yang ketiga ini? Mereka bukan sekedar menahan diri dari haus dan lapar. Mereka bukan sekedar menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan membatalkan pahala puasa, tapi mereka as-shaum an ghairillah, puasa dari selain Allah. Maksudnya apa? Tidak memikirkan selain Allah. Puasa dari kelalaian. Yang tingkatan ketiga ini, kata Imam Al-Ghazali, ini shaumul awliya wal muqarrabin wal anbiya us-salihin. Puasanya para nabi, puasanya kekasih-kekasih Allah, puasanya orang-orang saleh, puasanya hamba-hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi level yang ketiga ini, tingkatan tertinggi bagi kalangan VVIP ini, awliya, salihin, muqarrabin. Bagi mereka yang membatalkan puasa mereka bukan hanya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan minum. Yang membatalkan puasa mereka bukan hanya melakukan maksiat seperti riba, melihat yang haram dan lain sebagainya. Bagi mereka, sibuk dengan selain Allah itu membatalkan puasa.
Itu orang-orang soleh. Saking terus bersambung tujuan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak heran mereka sering mengatakan dalam perkataan mereka, maafi qalbi ghairullah. Andai kata dadaku dibelah, hatiku diperiksa, hanya ada Allah. Itu bukan sekedar kata-kata, mereka sampai kepada tingkatan itu. Bahkan mereka ketika mengatakan la ilaha illallah bukan hanya di lisan. La ilaha illallah itu betul-betul diresapi. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Mohon maaf, disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang soleh tidak menyembah harta, tidak menyembah jabatan, tidak menyembah popularitas, tidak menyembah hawa nafsu yang mereka jadikan sesembahan selain Allah. Sehingga bukti realnya mereka tidak pernah mendahulukan hawa nafsu, mendahulukan harta, mendahulukan popularitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La maqsuda illallah. Mereka nggak punya tujuan selain Allah. Karena mereka sadar betul semua tujuan ini fana. Harta yang dikejar akan habis, jabatan yang dikejar akan selesai, popularitas yang dikejar akan runtuh. Semua yang dikejar semuanya akan fana kecuali Allah yang kekal abadi. Maka mereka nggak punya tujuan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pun harus berinteraksi dengan manusia, maka interaksinya dengan manusia hanya sebatas untuk mencari ridha Allah, membantu sesama, menyenangkan sesama, mengajarkan manusia, menarik mereka dari jurang kebodohan kepada cahaya terang benderang. Tujuannya tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang wali besar Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, ya Allah bidarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ya Allah, berikan aku satu tetes saja rasa cinta kepadamu ya Rabb, sehingga aku tidak peduli lagi kepada selainmu. Segalanya hanyalah Allah, 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 dan Allah. Ini level puasa tertinggi. Ini yang disebut dengan shaumu khususil khusus, puasa yang spesial dari yang spesial, VVIP, puasanya para wali, puasanya orang-orang soleh. Maka kalau kita belum mampu yang ketiga, berat memang, tapi kalau Allah mau memberikan, Allah maha mampu untuk memberikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistimewaan ini. As-Sagi, bagi yang maha memberikan adalah zat yang maha kekal, yang maha memberikan kepada para aulia, para salihin. Allah juga mampu memberikan untuk kita. Tapi kalau minimal belum bisa yang ketiga, usahakan yang kedua, shaumul khusus. Karena kalau yang pertama rasanya puasa kita tidak bermakna. Kalau sekedar shaumul umum, puasa kita tidak bermakna. Minimal shaumul khusus. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan supaya kita mendapatkan al-i'tiq minan nar, stempel bebas dari api neraka. Kalau sudah mendapatkan stempel bebas dari api neraka, dia didik dirinya di madrasah Ramadan sepanjang Ramadan, dapat stempel bebas dari api neraka, maka nanti di akhir Ramadan masuk Idul Fitri betul-betul minal a'idin wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, dan al faizin, beruntung mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, maka Allah akan beri taufik, beri dia taufik sepanjang hidupnya sampai dia husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik. Allahumma wafiqna lima yurdik warzuqna taqwa la'alla na'sik. أعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام وفقنا للقيام ليلة القدر فيه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di episode berikutnya, membuka mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.